Oke, semuanya channel si anak tua bersama gue di Tuangsa di segmen Mari Diskusi. Nggak peduli cuy. And let's go guys. Alright guys, so apa kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik aja, sehat-sehat aja dan curhat dulu dikit ya. Sebelumnya udah dibikin ini video gue sama Lendi. Ternyata audionya bermasalah, jadi gue ulang sendirian. Dan yang sama Lendi nanti bareng sama Bang Als juga mudah-mudahan ya ada waktunya bakal tetap gue bikin podcast seperti biasa ya mengenai The Game Awards di akhir tahun kan bisa begitu. Dan anyway temen-temen, berbahagialah buat kalian semua ya, karena kita sudah mau melewati masa-masa sulit di 2020 dan kita berharap mudah-mudahan di 2021 ini semuanya menjadi lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitupun juga dengan kalian semua. Dan 2020 sudah mau berakhir, tentunya kita ketemu lagi sama The Game Awards dan gue bakal bahas beberapa hal mengenai The Game Awards yang mungkin bisa gue komentarin dikit lah di sini dan gue liatin nomininya atau nominasinya ada siapa aja dan menurut gue kira-kira siapa yang lebih pantas buat menjadi pemenang di kategori-kategori tersebut. Ini menurut gue aja dulu ya. Kita lihat satu demi satu. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, nah ini ya. Jadi Bang, lu nggak semuanya lu bahas, nggak, karena nggak semuanya gue mengerti. Jadi yang gue bahas yang emang gue ngerti aja. Yang nggak bakal gue skip karena ya kalau nggak ngerti mendingan gak usah ngomong, bener dong. Ya oke. Sekarang kita mulai dari best multiplayer. Jadi buat kalian yang bingung, sebenarnya penilaiannya dari apa sih? Di bawahnya tuh ada penjelasan. Di sini ada for outstanding online multiplayer gameplay and design, including co-op and massively multiplayer experience. Jadi itu adalah hal-hal yang diperhatikan dan di sini line up-nya ada Animal Crossing New Horizons, Among Us, Call of Duty Warzone, Fall Guys, Ultimate Knockout, sama ada Valorant. Jadi kalau ngomongin game-game yang ada di sini, semuanya kayaknya emang game-game yang secara multiplayer di 2020 ini viral ya, sempat viral. Animal Crossing sampai bikin orang-orang yang tadinya nggak main Nintendo Switch jadi main Nintendo Switch, yang nggak gamers jadi gamers ya, yang punya duit tapi ya karena harus beli Nintendo Switch dan game juga mahal, sampai harga gamenya, sampai harga si konsolnya itu sempat jadi mahal gara-gara si Animal Crossing ini, karena banyak orang yang setelah dia keluar kabita gitu pengen main lagi. Jadi ngomongin multiplayernya sih kayaknya menarik juga. Lalu ada Among Us yang tiba-tiba out of the blue game lama jadi happening lagi dan dimainin sama banyak orang dan cross platform juga. Jadi menurut gue ini cukup potensial juga. Call of Duty Warzone oke lah ya, nggak ada yang bisa kita omongin juga dari Warzone kecuali grafik yang bagus kalau buat gue ya, karena gue juga nggak terlalu mainin. Fall Guys Ultimate Knockout sebagai game yang tiba-tiba nongol sebagai game yang diklaim game mirip sama Benteng Takeshi. Jadi menurut gue cukup lumayan oke lah ya di awal, tiba-tiba di tengah-tengah dipotong tuh sama Among Us, inget gue. Lalu yang terakhir ada Valorant. Ini adalah salah satu game multiplayer shooter ya dengan tipe yang sama yang bisa bertahan karena ada yang lain ada loh, padahal ada Hyperscape, ada Roach Company juga, tapi yang masih bertahan di sini ada Valorant. Jadi kalau gue dibilang suruh milih gitu ya best multiplayer untuk tahun 2020, menurut gue justru ada di Among Us karena menarik aja menurut gue Among Us. Walaupun Animal Crossing New Horizon ini juga hype-nya edan gitu ya, tapi kalau ngomongin Animal Crossing kan udah seri yang kesekian gitu. Tapi kalau ngomongin Among Us ini memang sebuah anomali sih buat gue. Among Us bisa luar biasa itu dan bisa bikin orang-orang yang tadinya nggak main game itu bisa main game dan bisa diakses di handphone yang ya sederhana dan gratis juga di handphone gitu. Jadi kalau buat gue best multiplayer ada di Among Us untuk tahun ini. Lalu selanjutnya ada best sport or racing, tapi karena saya referensinya nggak banyak jadi gue nggak milih lah lebih baiknya. Cuman gue sebutin aja Dirt 5, ada F1 2020, FIFA 21, NBA 2K21 sama Tony Hawk's Pro Skater 1 dan 2 yang remake atau remaster gue lupa dan gue nggak main juga sih. Jadi ini semuanya seingat gue belum ada yang gue mainin sih, jadi gue nggak bisa ngomong apa-apa juga karena emang nggak ada referensinya juga. Cuman mungkin yang menarik di mata gue ada Dirt sih dibandingin NBA 2K20 dan FIFA 21 yang kayaknya cukup membosankan. Alright, selanjutnya ada Best Simulation and Strategy. Jadi ada game-game simulasi sama game-game strategi. Di sini ada Crusader Kings 3, Desperados 3, Gears Tactics yang udah masuk juga ke Xbox Game Pass. Lalu ada Microsoft Flight Simulator yang menurut gue salah satu game yang cukup kuat di sini karena satu-satunya simulation. Yang terakhir ada XCOM Chimera Squad. Nah, yang lain ini kan taktiknya nih hampir-hampir mirip nih. Crusader Kings beda sih, cuman Desperados, Gears Tactics sama XCOM kayaknya mirip-mirip ya. Jadi di sini gue ngerasa harus ngasih kesempatan buat simulation, dimana menurut gue Microsoft Flight Simulation cukup gokil sih menurut gue ya, walaupun berat banget, tapi Microsoft Flight Simulator
menurut gue cukup bisa menang sih di kategori ini karena dia salah satunya simulation juga ya, atau justru bisa kalah, tapi yang lain lebih bersaing lah, simulation dia sendirian gitu. Alright, selanjutnya ada Best Family Games, dan lagi-lagi di sini ada Animal Crossing New Horizons, Crash Bandicoot It's About Time, Fall Guys Ultimate Knockout, Mario Kart Live Home Circuit, waduh game para sultan ya, Minecraft Dungeons sama Paper Mario The Origami Kings. Dan kalau kita ngomongin family game, ini adalah game-game yang bisa dimainin sama seluruh keluarga ya, dan juga gamenya tidak terlalu sulit harusnya ya, karena menghibur gitu ya. Tipenya adalah game-game yang menghibur. Kalau di sini ya best family game menurut gue justru adalah si Fall Guys Ultimate Knockout, kalau enggak Minecraft Dungeons, karena menjadi pintu masuk para orang tua untuk beliin konsol buat anaknya. Itu pasti lebih ke Minecraft Dungeons. Kenapa gitu bang? Karena Mario Kart sama Paper Mario ya, apalagi Paper Mario-nya yang Origami King ya, menurut gue yang main udah bukan anak-anak ya. Kalau secara family yang main bapak-bapaknya. Ya gue gak tahu juga ya, cuma menurut gue gitu. Crash Bandicoot kan yang main Crash Bandicoot sekarang, yang mainin zaman dia kecil sekarang udah pada tua ya. Begitupun dengan Animal Crossing ya, kayaknya rata-rata yang main Animal Crossing juga remaja ke atas ya kayaknya gitu. Jadi kalau yang dimainin sama anak-anak, sekeluarga ngumpul terus main, family banget gitu ya, menurut gue adalah si Fall Guys lah at least kayaknya gitu. Alright, selanjutnya ada Best Fighting. Lagi-lagi gue bukan gamers fighting, dan referensi game fighting gue juga gak banyak. Satu nih palingnya yang gue gak tahu, Under Night in Birth, ini gue gak ngikutin sama sekali. Tapi yang menarik di mata gue di sini adalah masuknya One Punch Man, A Hero Nobody Knows ya, karena mungkin banyak teman-teman yang nganggep kayaknya kok bisa masuk sih One Punch Man, padahal gitu doang gitu ya, padahal gamenya nggak bagus-bagus amat. Tapi karena gue nggak main, dan tapi yang gue tahu ya, secara gue lihat reviewnya, gue lihat juga si gameplaynya, menurut gue sih inovatif karena memang konsepnya berbeda. Dimana di sini Saitama memang superhero yang harusnya nggak bisa kalah ya. Jadi memang wah gimana ya cara bikin gamenya, tapi ternyata bisa dibikin game gitu. Lalu ada Street Fighter 5 Champion Edition yang masuk juga, dan selanjutnya ada Mortal Kombat 11 Ultimate yang udah masuk, malah masuk lagi gara-gara ada DLC-nya. Lalu ada Grand Blue Fantasy Versus. Nah ini gue nggak bisa milih karena emang gue nggak main ya, jadi lebih baik kita skip. Tapi silakan tulis di kolom komentar kalian kalau Best Fighting yang mana dan kenapa gitu kalian pilih itu. Lalu selanjutnya ada Best Role Playing atau Best RPG Game ya, bisa dibilang role playing game, role playing gitulah ya. Intinya adalah Best Role Playing Games. Nah di sini ada Final Fantasy 7 Remake, Genshin Impact, Genshin Impact masuk. Lalu ada Persona 5 Royal, Wasteland 3 sama Yakuza Like a Dragon. Ya gue yakin Landy milih Yakuza Like a Dragon karena memang milih itu. Di video sebelumnya udah bikin, gue sebel banget ya kenapa audionya kacau. Tapi ya sudah lah ya, nanti yang penting ada podcastnya gue sama Landy. Aduh jadi kaswat-swat gitu ya. Lalu selanjutnya Final Fantasy 7 Remake udah jelas role playing, tapi walaupun masih sepotong Genshin Impact, Persona 5 sama Wasteland. Gue sebetulnya setuju ya, Yakuza Like a Dragon cukup bisa potensial banget untuk jadi salah satu role playing game yang menarik dan fresh juga. Sama Persona sih, Persona 5 Royal. Walaupun kalau ngomongin Persona 5 Royal emang ya bisa dibilang apa ya, bukan expansion ya, tapi kan memang Persona 5 juga gitu. Jadi bukan hal yang baru-baru banget. Jadi ya antara Persona kalau menurut gue sama Yakuza Like a Dragon untuk best role playing games gitu. Kalau Genshin Impact belum lah sebetulnya, mungkin tahun depan kalau masih sustain deh. Tapi ada kemungkinan sih Genshin Impact karena lagi gila-gilanya sekarang ya. Alright, selanjutnya ada Best Action Adventure. Jadi Best Action Adventure Game combining combat with traversal and puzzle solving. Jadi yang digabungin di sini adalah secara penilaiannya adalah gimana combat sistemnya, traversalnya gimana lu jalan-jalan ya di game tersebut, dan puzzle solving, menyelesaikan masalah-masalah gitu ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, di sini ada Assassin's Creed Valhalla. Lalu ada Ghost of Tsushima, Marvel Spider-Man Miles Morales, Ori and the Will of the Wisp, Star Wars Jedi Fallen Order, sama The Last of Us Part 2. Ini game-gamenya mulai mengerucut ya. Game-game yang action adventure, kayaknya game-game yang general sekali dan teman-teman harusnya kayaknya pada main nih. Gue lupa di Star Wars Jedi Fallen Order kalau nggak salah tahun yang lalu kayaknya udah pernah masuk ya. Cuman kalau kita lihat di sini dengan combining si traversal sama combat dan ada puzzle solving, sebenarnya Marvel Spider-Man Miles Morales itu secara combat dan traversalnya udah oke banget. Tapi kalau ngomongin puzzle solving menurut gue kurang greget. Kalau ngomongin Ori and the Will of the Wisp juga combat dan traversalnya juga oke banget, puzzle solvingnya juga oke. Assassin's Creed Valhalla dibandingin Ghost of Tsushima karena serupa tak sama gitu ya, itu dua-duanya bagus secara combat dan traversal. Tapi kalau ditanya bang lebih suka combat sistemnya si Ghost of Tsushima atau Assassin's Creed Valhalla, gue jujur lebih suka Valhalla. Ghost of Tsushima bagus, cuman somehow kameranya ganggu banget buat gue, jadi ya itulah, jadi kurang gitu menurut gue. Traversal sih kayaknya dua-duanya mirip ya, tapi lebih fluid
traversalnya si Assassin's Creed menurut gue, karena memang free run ya gamenya gitu. Tapi kalau pol-polan ngomongin traversal yang enak mah jelas Miles Morales. Tapi kalau ditambahin puzzle solving, kali ini gue akan Assassin's Creed Valhalla. Sebagai budak assassin, paling tidak kasih Assassin's Creed kesempatan di action adventure ya. Silakan kalian pilih yang mana ya, tulis di bawah. Alright, selanjutnya ada best action, dan di sini ada Doom Eternal, Hades, Half-Life Alyx, Nioh 2 sama Streets of Rage 4 yang gue cukup kaget kenapa Streets of Rage 4 bisa masuk. Tapi mungkin memang cocok sebagai game action ya, walaupun game action dingdong bisa masuk, mantap ya kan. Side scrolling beat 'em up, Streets of Rage. Dan di sini ada Hades. Kalau lo lihat, Hades juga salah satu yang cukup potensial untuk menjadi best action game, karena combat sistemnya salah satu hal yang membuat game ini adiktif sekali ya, sebagai sebuah game roguelike. Lalu ada Half-Life Alyx juga, dan Nioh 2 pastinya, dimana Nioh 2 ini pasti jadi jagoannya Landy. Tapi kalau Doom Eternal nggak dibilang game action yang bagus, pasti gue dibully. Tapi masalahnya gue tidak main karena motion sickness ya, gue face pace gitu gue gak akan kuat ya. Jadi gue di sini jagoin Hades sih kalau di sini. Kalau kalian apa, silakan tulis di kolom komentar. Lalu selanjutnya ada Innovation in Accessibility. Jadi ini adalah satu kategori yang baru di Game Awards, sebelumnya nggak ada, dimana ini berfokus pada software atau hardware yang bisa memberikan experience baru atau inovasi baru untuk mengakses game tersebut. Nah, di sini ada Assassin's Creed Valhalla, Grounded, Hyperdot, The Last of Us Part 2, sama Watch Dogs Legion. Dimana kalau kalian mainin game-game yang ada di sini, game-game ini itu punya accessibility yang cukup menarik dan inovatif. Salah satunya yang sempat gue bahas paling awal gue tahu tuh di The Last of Us Part 2 yang bisa dimainin sama orang tunanetra gitu. Jadi teman-teman yang disabilitas masih bisa mainin gamenya bahkan sampai tamat, di guide dari berbagai sisi. Lalu Valhalla pun ada, Legion ada, Grounded juga ada mungkin ya, kalau Grounded gue belum main. Nah, cuman yang menarik di mata gue adalah justru si Hyperdot. Memang gamenya sangat sederhana, memang reviewnya gak terlalu bagus, tapi kalau kita bicara inovasi dalam aksesibilitas, Hyperdot menurut gue cukup potensial. Kenapa? Karena Hyperdot ini kan lo intinya jadi titik harus ngedodge gitu ya, ngedodge barang-barang, dan dia itu bisa dimainin cuman pakai Tobii Eye Tracker, tau gak sih lo, untuk eye tracker gitu. Jadi kalau lo maaf nih nggak ada atau kekurangan disabilitas gitu ya, lo bisa main cuman pakai biji mata lo gitu. Nah, itu bisa main. Jadi Hyperdot menurut gue sangat inovatif untuk sebuah game yang bisa diakses oleh orang yang lebih banyak lagi yang bisa mainin, yang apalagi orang-orang yang tidak disabilitas yang normal gitu ya pasti bisa mainin game ya gitu. Tapi antara Hyperdot dan Last of Us Part 2 yang sangat lengkap, yang Hyperdot menurut gue menarik dan unik ya, dan juga cukup breakthrough di mata gue. Last of Us Part 2 menurut gue komplit banget, siapapun jadi bisa mainin. Alright, Innovation in Accessibility buat gue 2 itu, tapi mungkin Hyperdot kalau buat gue. Alright, selanjutnya ada Best VR or AR yang bakal gue skip karena saya tidak main. Motion sickness, muntah-muntah. Lalu ada Best Community Support. Di sini ada Apex Legends, Destiny 2, Fall Guys Ultimate Knockout, Fortnite, No Man's Sky. No Man's Sky masih ada. Valorant yang terakhir. Jadi yang community supportnya masih sangat-sangat aktif ya, bisa dibilang ya. Yang mana game-game ini semua sih gua rasa kayaknya community-nya sangat support ya. Gua nggak tahu No Man's Sky bisa masuk juga ya. Tapi kalau ngomongin community support, kayaknya antara Fortnite atau Valorant sih ya. Antara dua itu sih, Fortnite kalau nggak Valorant. Kalau gue sih mungkin saat ini Valorant kali ya, lagi lebih panas ya dari Fortnite somehow, at least di lingkungan gue lah ya. Mungkin best community support tadi Valorant gitu. Alright, selanjutnya ada best mobile game. For the game for the best game playable on mobile device. Jadi buat kalian yang bingung nih penilaiannya gimana sih bang, best mobile game ini intinya adalah game yang lebih playable, sangat playable untuk sebuah mobile device. Jadi ya emang game yang memang diperuntukkan untuk handheld gitu. Di sini ada Among Us, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Legends of Runeterra, Pokemon Cafe Mix. Nah, kalau dilihat dari game-game ini yang gue nggak sentuh sama sekali, cuman Pokemon doang nih kayaknya. Sisanya gue sempet lah at least nyobain gitu ya. Nah, kalau ngomongin yang paling pas untuk di mobile device, jujur aja sebetulnya Among Us buat gue. Walaupun jelas-jelas Call of Duty Mobile ya, itu sangat-sangat aksesibel banget, playable banget di mobile, dan sangat bagus juga
aplikasinya sehingga lu bisa main dengan sangat nyaman di mobile. Genshin Impact sebetulnya nyaman-nyaman aja, tapi menurut gue wow bisa bikin handphone lu panas banget ya, bisa masak telur ya di situ kalau lu habis main Genshin Impact. Jadi kalau playable on mobile device, sekedar playable Genshin Impact menurut gue. Legends of Runeterra juga oke di mobile menurut gue. Pokemon gue nggak ada referensi sama sekali. Tapi untuk best mobile game yang mudah diakses, size-nya juga kecil, nggak terlalu gede, tapi bisa bikin semua orang jadi main game. Mobile game lu lu apa aja, smartphone lu apa aja bisa main, Among Us menurut gue yang sangat-sangat potensial. Alright, selanjutnya ada Best Indie. Jadi ini adalah game indie terbaik ya. Buat game-game indie yang secara kreatif dan technical achievement-nya itu luar biasa gitu. Dan di sini ada Carrion, lalu ada Fall Guys Ultimate Knockout, ada Hades, ada Spelunky, dan ada Spiritfarer. Waduh, ini bagus-bagus semua sih sebenarnya ya. Kalau kita lihat di sini yang paling potensial ada Hades, Spiritfarer menurut gue ya, sama Carrion. Jadi kalau kita ngomongin Carrion adalah salah satu game yang menarik, side scrolling action sebetulnya. Cuman yang menarik adalah di sini kita berperan sebagai sebuah simbiot, tau gak lu? Jadi kayak gitu tangannya banyak banget dan secara traversalnya juga menarik banget karena ya kita jadi monster gitu, jadi simbiot gitu di Carrion. Lalu ada Fall Guys Ultimate Knockout yang menurut gue juga ya secara game ini bagus juga sih. Tapi Hades kayaknya di tahun ini bener-bener nyolong fokus banyak orang banget dan emang salah satu game indie yang banyak orang puji-puji banget, puja-puja banget. Spelunky gue gak main sama sekali, jadi kayaknya rada gak ada referensi gue untuk Spelunky 2. Lalu ada Spiritfarer yang menurut gue juga cukup bisa dikasih kesempatan buat jadi salah satu game indie yang the best ya, karena memang gue udah main dan gamenya keren banget menurut gue, message-nya kena banget, dimana di sini wah ini game yang asik banget, apalagi lu yang suka narasi gitu ya dan suka game-game yang santai gitu, Spiritfarer dapet banget. Jadi cukup seru ya di sini. At least 3 menurut gue, Carrion, Hades sama Spiritfarer. Tapi buat gue best indie games bisa diambil sama Hades sih untuk tahun ini, tahunnya Hades. Alright, selanjutnya ada best ongoing game, ada Apex Legends, Destiny 2, Call of Duty Warzone, Fortnite sama No Man's Sky lagi. Dan simpel aja kita ngomongin outstanding development sama ongoing content ya yang terus berevolusi dan player experience berubah-ubah, gua akan pilih Apex Legends karena beberapa kali Apex Legends juga kan berubah terus, ada tambahan mobil lah kemarin belakangan, terus juga mapnya ada yang baru terus. Ya, itu yang gue tahu. Fortnite kayaknya gitu-gitu aja mungkin ya. Jadi Apex Legends sih buat gue. Alright, selanjutnya ada Games for Impact. Yoi. Dan di sini kita punya Evound, Kentucky Road Zero TV Edition, Spiritfarer, Tell Me Why, sama Through the Darkest of Time. So, jujur aja Kentucky Road Zero ini satu-satunya di antara list ini yang gue sama sekali nggak ada bayangan ya, dan gue belum pernah main sama sekali. Tapi sisanya masih ada. Jadi gue judge dari yang sisanya aja ya, nggak apa-apa ya. Alright, dan kalau kita ngomongin Evound, ini game dari Annapurna lagi, dan Annapurna udah pernah menang ya sebelumnya, salah satu yang termasuk game mobile kalau nggak salah dulu, game terbaiknya di Flourish ya, atau Florence sih judulnya. Dan ini adalah Evound, lagi-lagi game yang mungkin orang-orang, kalau ini kan game cuma sejaman doang ya kalau nggak salah, 1 jam durasinya, dan memang aneh, ada EDM gitu, terus art style-nya aneh, dan buat sebagian orang mungkin kok gini sih, tapi kalau buat yang suka naratif game ya, narasi, ini salah satu game yang atraktif, bagus, menarik ya sekali, secara story juga bagus. Spiritfarer seperti yang udah gue bilang, pesannya dapat banget, kita sebagai pengantar arwah di sini ya, jadi ada banyak pesan-pesan sosial ya yang disampaikan dari game ini yang menurut gue juga cukup bagus. Tell Me Why sebetulnya menarik, tetapi sayangnya di Indonesia gamenya tidak masuk ya, sayang sekali. Tell Me Why ini nggak masuk di Indonesia dan menjadi game yang cukup kontroversial juga karena masalah transgender yang ada di dalam sini juga ya, yang mungkin buat sebagian orang sulit diterima. Tapi kalau ngomongin masalah impact ya, atau pesan atau message yang ada di game Tell Me Why, menurut gue salah satu yang cukup bagus juga. Dan yang terakhir ada Through the Darkest of Time. Walaupun gue tidak main gamenya, tapi gue cukup tahu karena gue sempat grinding masalah Through the Darkest of Times ini. Ini game mengenai tentang perlawanan terhadap Nazi, dan ini game strategi sebetulnya, dan cukup menarik juga dari art style-nya, dari cara mainnya, dimana lu di sini lebih banyak mainnya strategik ya, jadi nggak terlalu banyak action gitu di gamenya. Jadi untuk Games for Impact ya, mungkin menurut gue yang paling masuk buat gue untuk saat ini adalah Spiritfarer. Silahkan kalian tulis menurut kalian apa. Alright, selanjutnya ada Best Performance ya, dimana ini mengerucut kepada para voice actornya ya, yang mengisi suara-suara dari orang-orang yang bisa kalian lihat di sini. Ada Ashley Johnson yang udah nggak aneh lagi sebagai Ellie, lalu ada Laura Bailey yang memang secara voice actor
aktris itu dia tidak baru, tetapi dia memerankan karakter baru yang kontroversial, yaitu adalah Abby dari The Last of Us Part 2. Lalu ada Daisuke Tsuji as Jin Sakai ya. Yang kalau kalian tanya, jadi Jin Sakai-nya ini bukan Jin Sakai yang versi Jepang ya. Ini adalah yang versi Inggris ya bahasanya. Lalu ada Logan Cunningham sebagai Hades di game Hades ya. Lalu ada Neji Jeter as Miles Morales. Yoi, di Marvel Spider-Man Miles Morales. Wow. Ini semua menarik, tapi otomatis ada 3 yang tereliminasi menurut gue. Jin Sakai menurut gue tereliminasi, Hades juga, dan Morales juga, karena di sini ada motion and performance capture, dan yang paling bagus menurut gue antara si Ashley Johnson sama Laura Bailey di The Last of Us Part 2. Sebenarnya kalau ngomongin voice actingnya, salah satu yang sangat gue suka voice actingnya si Neji Jeter di Miles Morales, karena gue juga fans Spider-Man juga, dan menurut gue Miles Morales di sana tuh hidup banget karakternya, dan dia bukan Peter Parker tapi Peter Parker banget. Jadi gue suka banget partnya Neji Jeter di Miles Morales. Tapi sayangnya kalau ngomongin motion and performance di capture juga sebagai salah satu bahan penilaiannya, gue harus go with Ashley Johnson atau enggak Laura Bailey di The Last of Us Part 2. Selanjutnya ada Best Audio Design, recognizing in Best In-Game Audio and Sound Design. Jadi ini bukan scoring, bukan music, tapi lebih ke audio design aja, untuk dari ambience-nya, suara tembakan dan segala macam ya. Di sini ada Doom Eternal, Half-Life Alyx, Ghost of Tsushima, Resident Evil 3. Masuk The Last of Us Part 2. Yoi, dan udah jelas tanpa banyak basa-basi gue akan memilih The Last of Us Part 2, karena walaupun gue nggak main Doom Eternal dan Half-Life ya, gue cuma mainin yang 3 ini doang, Ghost of Tsushima, Resident Evil sama Last of Us. Tapi dari 3 ini menurut gue secara sound design atau audio design yang terbaik adalah Last of Us Part 2. No doubt tanpa keraguan gue bilang Last of Us Part 2 emang keren banget kalau ngomongin audio design gitu. Walaupun Ghost of Tsushima dan Resident Evil juga oke. Ghost of Tsushima apalagi suara kencerang-kenceringnya juga bagus sih sebenarnya. Tapi ya Last of Us Part 2 lah. Alright, selanjutnya ada Best Score and Music. Nah ini baru scoringnya dan musiknya, dan di sini ada Doom Eternal lagi, Final Fantasy VII Remake, Hades, Ori and the Will of the Wisps, sama The Last of Us Part 2. Jadi ini ada scoring musik dan dilihat dari originalitasnya, dan kalaupun yang dimasukin adalah lagu-lagu yang berlisensi, kira-kira cocok apa dimasukin ke game itu. Ada Doom Eternal ya. Doom Eternal ini lagu-lagunya kan dustak-dustak ya. Ada Hades juga, ada Final Fantasy. Ini bagus-bagus semua sebetulnya scoringnya, musiknya. Tapi untuk masalah score and music kayaknya saat ini gue akan pilih Final Fantasy VII Remake, kalau enggak si Ori and the Will of the Wisps. Antara 2 itu sih kalau gue. Karena selera ya, ini masalah selera, gue ada di 2 itu sih. Alright, selanjutnya ada Best Art Direction. Nah ini nih, Creative and or Technical Achievement in Artistic Design and Animation. Jadi gue nggak akan masukin Final Fantasy di pilihan gue ya, karena nggak achieve sesuatu juga, walaupun dari yang kotak-kotak jadi bagus banget ya. Lalu ada Ghost of Tsushima, Hades, Ori. Nah gue ada di Hades sama Ori sih kalau gue untuk masalah art direction, tapi lebih suka art directionnya Hades sih kayaknya gue. Kayaknya ya, untuk yang art direction yang kali ini. Tapi Ghost of Tsushima juga menarik sih. Aduh jadi pusing, karena yang sebelumnya ini yang dapat Death Stranding singkat gue di tahun lalu, art direction. Tapi gue kayaknya Hades deh untuk tahun ini. Alright, selanjutnya ada Best Narrative. Ini salah satu yang menjadi acuan gue kalau main game adalah narasinya. Di sini ada 13 Sentinels Aegis Rim, ada Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, sama The Last of Us Part 2. Dan menurut gue di sini narasinya yang paling bagus ada 2, yaitu adalah 13 Sentinels sama si Last of Us Part 2. Walaupun gue gak main 13 Sentinels, tapi gue sempat lihat dan sempat ngikutin sedikit lah ya. Dan menurut gue secara narasinya ditulis dengan sangat-sangat baik juga. Jadi lu kayak nonton anime gitu ya, dan keren banget sih menurut gue. Kalau Final Fantasy so-so buat gue, Ghost of Tsushima juga so-so secara narasinya menurut gue. Hades, gue gak bicara itu saat main Hades. Last of Us baru gue ngomongin masalah narasi, dan menurut gue one of the best narrative di tahun 2020 tetap Last of Us Part 2, terlepas dari semua kontroversinya. Alright, selanjutnya ada Best Game Direction. Jadi ini Outstanding Creative Vision and Innovation in Game Direction and Design. Jadi yang menarik di sini adalah Half-Life Alyx kalau gitu menurut gue. Yang secara vision, innovation nih, direction gitu-gitunya mungkin Half-Life Alyx sama si Hades lagi-lagi. Jadi direction mungkin ada 2 itu ya. Last of Us Part 2 udah kebanyakan, ntar menangnya terlalu banyak. Menurut gue antara 2 itu aja. Alright, and last but not least, Game of the Year. Yoi, inilah dia nih yang paling ditunggu-tunggu dan yang paling menegangkan bisa dibilang ya. Ada list Game of the Year dari The Game Awards. Dan mengingat pemenang di tahun lalu adalah Sekiro, yang lebih banyak yang milih kayaknya ya, dibandingin sama Death Stranding.
di tahun ini kayaknya agak mirip kondisinya menurut gue, karena di sini kita lihat dulu deh, ada beberapa game yang memang sayang banget kenapa di tahun ini malah dia nggak masuk. Salah satunya adalah Cyberpunk 2077 yang menurut gue potensial banget buat masuk di list Game of the Year di tahun ini sebetulnya, cuman karena delay aja terus gitu ya, jadi nggak masuk atau sengaja ya dia menghindari gitu. Dan di sini ada Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing New Horizons, sama The Last of Us Part 2. Jadi kenapa gue bilang mirip sama di tahun lalu, karena ada Animal Crossing di sini gue samain kemarin ada SSB, walaupun beda ya, genre-nya beda tapi sama-sama game multiplayer, cuman waktu itu fighting, kalau yang ini kan lebih ke apa ya, multiplayernya lebih ke ya Animal Crossing lah ya. Lalu ada Hades, game indie kemarin juga ada The Outer Worlds gitu ya. Terus Ghost of Tsushima mungkin kayak tahun lalu ada Sekiro juga, cuman Ghost of Tsushima jauh lebih general sebenarnya menurut gue. Final Fantasy Remake menurut gue terlalu dini ya kalau dia udah menang Game of the Year, karena baru sepotong ya enggak sih. Jadi kalau udah full oke lah, ini kan gamenya juga belum kelar gitu, baru awalnya doang gitu. Lalu ada Doom Eternal mungkin ya karena gue nggak main lagi-lagi juga nggak bisa ngomong banyak mengenai Doom Eternal, tapi kalau ngomongin Last of Us Part 2, terlepas dari apapun itu kontroversi yang ada di balik The Last of Us Part 2, gue harus bilang kalau game The Last of Us Part 2 itu adalah yang paling memenuhi kriteria kalau kita ngomongin Game of the Year untuk 2020 ini. Karena dari segi grafis, optimalisasi, aksesibilitas, voice acting, narasinya, perpaduan antara linear dan semi open world kecil-kecilan yang dia masukin ke dalam The Last of Us Part 2, terus juga sound design-nya, audio design-nya, kayaknya oh my god man, susah kalau nggak ngomong The Last of Us Part 2 itu adalah kandidat yang paling kuat untuk Game of the Year. Tapi gue nggak tahu juga karena emang kontroversial sekali, banyak sekali orang yang tidak setuju dengan banyak hal yang ada di The Last of Us Part 2. Tetapi menurut gue kandidat yang paling kuat salah satunya adalah, bukan salah satunya ya, yang paling kuat deh pokoknya The Last of Us Part 2. Kalau harus jadi salah satunya mungkin yang lain yang ngikutin di belakangnya ada Ghost of Tsushima menurut gue. Hades nggak tahu ya, sebuah game indie roguelike dibandingin Last of Us sama Ghost of Tsushima, tiba-tiba dia jadi yang Game of the Year-nya agak aneh kalau buat gue. Animal Crossing juga agak aneh, itu buat gue, menurut gue. Ya mungkin kalian beda lagi, silakan aja tulis di kolom komentar menurut kalian seperti apa. Tapi kalau menurut gue seperti itu, jadi Last of Us Part 2 lah kalau menurut gue yang Game of the Year-nya dia yang pegang. It's okay. Kalian mungkin bisa berbeda pendapat dengan gue, silakan tulis di bawah karena ini memang mari kita diskusi di bawah. Dan sekali lagi terima kasih buat yang udah dengerin, dan jangan lupa gue bakal bikin podcast bareng sama Lendi dan Bang Als juga untuk ngebahas Game of the Year, khusus ya untuk beberapa aja yang gue kurasi lagi biar lebih mengerucut lagi, obrolannya lebih bisa to the point lagi gitu. Alright, gitu aja dari gue, di Tuang Saudan dulu. Subscribe, like, comment, share, pokoknya you are the best guys. Jangan lupa juga buat follow Instagram @anaktua_, dan merchandise di @original gitu. Jadi dari gue, original bagaimana original, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.